Prabowo Subianto. Siapa yang tak kenal akan sosoknya? Namanya tidak pernah asing bagi sebagian besar atau bahkan nyaris seluruh warga Indonesia. Sosok yang mulanya dikenal sebagai anggota militer, pengusaha, hingga kemudian merambah ke dunia politisi, membangun salah satu partai politik terbesar di Indonesia, hingga berulang kali mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan setelah lika-liku panjang itu, dia pun akhirnya terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia sejak tahun 2024 yang lalu. Di video kali ini, mari kita ulas kembali asal-usul dari sosok Presiden Republik Indonesia ini. Kita akan mencari tahu asal-usul dari garis keturunannya yang kabarnya mewarisi darah Sulawesi di dalamnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk di-like dulu ini video dan di-subscribe juga ini channel, supaya bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sebelum Prabowo Subianto lahir, akar keluarganya sudah mengandung unsur yang beragam: Jawa, Sulawesi, dan bahkan garis keturunan bangsawan. Ayahnya, Somitro Djojo Hadikusumo, berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Dia adalah seorang ekonom dan tokoh penting dalam pemerintahan Indonesia. Dia pernah menjabat sebagai Menteri Ekonomi kala masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Ibunya, Dora Marie Sigar, datang dari keluarga Maengkom di Langowan, Minahasa, Sulawesi Utara. Di situ sudah terbentang darah Sulawesi di garis keluarganya. Prabowo Subianto Djojo Hadikusumo lahir pada tanggal 17 Oktober tahun 1951 di Jakarta. Dia adalah anak ketiga dari 4 bersaudara, 2 kakak perempuan dan 1 adik laki-laki. Dari sinilah dimulai kisah hidupnya yang penuh dengan warna. Karena lingkungan keluarganya bercampur-campur antara budaya Minahasa, Jawa, dan juga Sulawesi Utara. Masa kecil Prabowo banyak diwarnai perpindahan dan ketidakstabilan. Setelah dia lahir, sang ayah sempat kembali memegang jabatan sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Wilopo. Namun kemudian, keterlibatan ayahnya dalam kegiatan politik menyebabkan keluarganya harus tinggal di luar negeri untuk sementara waktu. Sebagai seorang anak, Prabowo kemudian menempuh pendidikan di berbagai negara. Ia mengenyam pendidikan menengah di Victoria Institution di Kuala Lumpur, kemudian di Zurich International School di Swiss, dan The American School di London. Lingkungan multinasional seperti ini memengaruhi caranya melihat dunia. Di tengah perjalanan hidupnya, darah Sulawesi Utara dari pihak ibunya terus menjadi bagian dari identitasnya. Ibunya, Dora Marie Sigar, adalah orang Minahasa dari suku Maengkom di Langowan. Prabowo sering menyebut bahwa ia juga orang Sulawesi ketika berbicara di wilayah timur Indonesia, seolah menunjukkan bahwa garis keturunan ini bukan hanya formalitas, melainkan sesuatu yang ia pegang dalam kebanggaan pribadinya. Masa remaja Prabowo setelah kembali ke Indonesia membawanya ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Disinilah dia mulai berkutat dengan dunia militer. Akhirnya ia lulus dari Akademi Militer dan kemudian memulai pengabdiannya sebagai prajurit TNI Angkatan Darat. Karir militernya berkembang pesat. Ia diberi tugas di satuan khusus seperti Kopassus dan terlibat dalam berbagai operasi-operasi penting. Pengalaman di Kopassus dan dalam berbagai operasi membentuk kepribadiannya yang tegas, penuh disiplin, dan berani mengambil resiko. Di sisi keluarga dan pribadi, Prabowo kemudian menikah pada Mei 1983 dengan Siti Hediati Haryadi, yang lebih dikenal sebagai Titik Soeharto, putri Presiden kedua Indonesia, Bapak Soeharto. Dari pernikahan itu lahir seorang anak laki-laki, Ragowo
Hedi Prasetyo atau dikenal dengan nama Didit. Namun pernikahan itu kemudian berakhir di tahun 1998. Ketika dia memasuki usia parubaya, Prabowo mulai terlihat lebih aktif dalam dunia politik. Ia mencalonkan diri pada beberapa pemilihan presiden dan menjadi figur yang dikenal luas di seluruh Indonesia. Beberapa kalangan melihatnya sebagai orang yang punya kombinasi pengalaman militer, latar belakang keluarga, dan juga kekuatan karakter. Dalam beberapa kampanye, Prabowo tak segan-segan menyebutkan daerah Sulawesi Utara sebagai bagian dari identitasnya. Ia mengatakan bahwa ia memahami karakter masyarakat timur, termasuk Sulawesi, dan merasa punya ikatan emosional karena garis keturunan ibunya. Ini memperkuat citranya di daerah tersebut. Ketika pemilihan presiden tahun 2024 berlangsung, Prabowo berhasil meraih kursi tertinggi di Indonesia. Ia terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Prosesnya melewati berbagai tahap kampanye, debat publik, dan juga persaingan yang ketat. Keberhasilannya ini membawa babak baru dalam perjalanan hidupnya. Dari seorang anak yang lahir di Jakarta dengan darah Jawa dan Sulawesi, hingga menjadi pemimpin tertinggi di negeri Indonesia ini. Sebagai presiden, Prabowo membawa pengalaman militernya, latar belakang keluarganya, dan identitas budaya yang kompleks. Ia harus menghadapi ekspektasi tinggi dari berbagai lapisan masyarakat, baik Jawa, Sulawesi, maupun wilayah-wilayah lain di Indonesia. Ia juga harus membuktikan bahwa kepemimpinannya inklusif dan mampu menjembatani perbedaan budaya dan sejarah. Darah Minahasa yang mengalir dari ibunya menjadi simbol bahwa Indonesia adalah negara majemuk. Bukan hanya persoalan garis geografis, tetapi juga bagaimana seseorang yang lahir di satu pulau dengan latar belakang budaya dari pulau lain bisa menjadi pemimpin seluruh bangsa ini. Ini adalah bagian dari narasi persatuan dalam perbedaan. Identitas Sulawesi Utara bukan hanya muncul lewat garis keturunan saja. Prabowo pernah mendapat dukungan dari masyarakat Sulawesi Utara dalam Pilpres karena ikatan emosional dan historis itu. Meskipun hasilnya bisa berbeda-beda di tiap pemilu, tetapi daya tarik keturunan tersebut tampak nyata di wilayah Sulawesi. Kini, sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mewarisi dan membawa seluruh bagian dari sejarahnya. Darah Jawa, darah Sulawesi, pengalaman militer, pendidikan internasional, dan pengalaman politik puluhan tahun. Perjalanan hidupnya menggambarkan bahwa menjadi pemimpin bukan hanya soal kekuasaan, tapi soal representasi untuk anak-anak dari berbagai daerah, budaya, dan sejarah. Dari Langowan, Sulawesi Utara hingga Jakarta, dari masa kecil hingga tahta kepresidenan. Kisahnya mengajarkan bahwa identitas tidak mengikat langkah seseorang, tapi bisa menjadi kekuatan bila disadari dan dijalani dengan percaya diri. Dan teman-teman, demikianlah tadi pembahasan kita mengenai sosok Prabowo Subianto beserta asal-usul dari darah Sulawesi yang dimilikinya. Jika kalian merasa ada kekurangan atau informasi yang perlu ditambahkan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Jika ada yang ingin memberikan saran atau tambahan informasi, bisa tuliskan juga di kolom komentar di bawah. Mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman yang lain. Jangan lupa juga untuk subscribe ini channel. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke, terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.